Tidak semua orang berani menatap cermin, karena di sanalah niat yang tersembunyi tak lagi bisa berdusta. Ada jiwa-jiwa tertentu yang kehadirannya tidak datang sebagai kebetulan. Ia tidak hadir untuk menguasai, tidak pula untuk menghakimi, namun justru menjadi pantulan paling jujur bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Jiwa seperti ini seringkali tidak menyadari perannya, sebab ia hidup dengan niat yang sederhana, berjalan lurus, bersikap wajar, dan menjaga hatinya agar tetap bersih. Namun justru karena kesederhanaan itulah, ia berubah menjadi cermin. Cermin yang tidak memilih siapa yang ingin ia pantulkan. Cermin yang tidak bisa berbohong. Cermin yang hanya menunjukkan apa adanya. Ketika seseorang bertemu dengan jiwa semacam ini, ada reaksi yang tidak bisa dihindari. Bagi mereka yang hatinya tenang, pertemuan itu terasa menenteramkan, seolah menemukan ruang aman untuk menjadi diri sendiri. Namun bagi mereka yang menyimpan niat ganda, luka batin, iri tersembunyi, atau kepalsuan yang lama dipelihara, kehadiran jiwa ini justru memunculkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan karena jiwa terpilih itu berbuat sesuatu yang salah, melainkan karena pantulan yang muncul terlalu jujur untuk dihindari. Seringkali, ketakutan manusia bukan berasal dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Dari niat-niat yang tidak pernah ia berani akui, dari bayangan diri yang ia sembunyikan rapat-rapat demi diterima dunia. Maka ketika ada seseorang yang hidup dengan ketulusan, tanpa topeng berlapis-lapis, tanpa kepentingan tersembunyi, kehadirannya terasa seperti cahaya di ruangan gelap. Cahaya itu tidak menyerang, tidak memaksa, tetapi ia membuat semua sudut terlihat jelas. Dan tidak semua orang siap melihat apa yang selama ini mereka sembunyikan. Jiwa terpilih seringkali menjadi sasaran kesalahpahaman. Ia dianggap sombong karena diamnya, dianggap dingin karena batasannya, bahkan dianggap mengancam karena keteguhannya. Padahal semua itu bukan berasal dari niatnya, melainkan dari ketidaknyamanan orang lain saat berhadapan dengan pantulan dirinya sendiri. Dalam banyak keadaan, jiwa ini tidak pernah berniat membuka aib siapapun, namun kejujurannya membuat topeng-topeng itu runtuh dengan sendirinya. Ada kelelahan yang tidak terlihat di balik peran ini. Menjadi cermin berarti harus menerima pantulan apapun tanpa bisa memilih. Energi yang datang bisa berupa kekaguman, tetapi juga bisa berupa kebencian yang tidak beralasan. Jiwa terpilih sering heran mengapa ia tiba-tiba dijauhi, difitnah, atau disikapi dingin, padahal ia merasa tidak pernah menyakiti. Jawabannya seringkali sederhana namun pahit, karena tidak semua orang siap berdamai dengan dirinya sendiri. Di dalam perjalanan hidup, jiwa seperti ini belajar satu hal penting, bahwa ketulusan tidak selalu dibalas dengan penerimaan. Kejujuran tidak selalu disambut dengan kehangatan. Justru ketulusanlah yang paling sering memicu penolakan dari mereka yang hidup dengan kepura-puraan. Namun di balik semua itu, ada hikmah yang dalam. Jiwa terpilih diajarkan untuk tidak menggantungkan nilai dirinya pada penilaian manusia, melainkan pada ketenangan hatinya sendiri. Ada kebijaksanaan yang tumbuh seiring waktu. Jiwa ini mulai memahami bahwa menjauh bukan selalu berarti membenci, dan penolakan bukan selalu berarti kesalahan. Terkadang, jarak adalah mekanisme perlindungan bagi mereka yang belum siap. Dan tugas jiwa terpilih bukanlah memaksa orang lain untuk bercermin, melainkan tetap setia pada niat baiknya, menjaga kejernihan hatinya, dan berjalan sesuai nilai yang ia yakini benar. Menjadi cermin niat orang lain bukanlah gelar yang diminta, melainkan amanah yang datang bersama kesadaran. Amanah untuk tetap rendah hati, tidak merasa lebih suci, dan tidak tergoda untuk membalas dengan kebencian. Karena saat jiwa terpilih mulai menghakimi, ia kehilangan kejernihannya. Dan saat ia kehilangan kejernihan, cermin itu retak. Di dunia yang semakin ramai oleh pencitraan, keberadaan jiwa yang jujur terasa semakin langka. Ia seperti pengingat diam-diam bahwa kebenaran masih ada, bahwa ketulusan masih mungkin, dan bahwa manusia sejatinya tahu mana yang benar dan mana yang palsu, meski sering berpura-pura tidak tahu. Karena itulah, banyak yang takut. Bukan takut pada orangnya, tetapi takut pada suara hati yang kembali terbangun. Jika kamu merasa sering berada di posisi ini, disalahpahami tanpa sebab, dijauhi tanpa penjelasan, atau dirasakan berbeda tanpa pernah berniat menonjol, maka bisa jadi ini bukan kebetulan. Ada peran yang sedang bekerja dalam dirimu. Peran yang halus, sunyi, namun berdampak besar bagi kesadaran orang-orang di sekitarmu. Untuk memahami peran ini dengan lebih jernih, mari kita masuk lebih dalam dan membahas secara perlahan 7 pembahasan utama yang akan mengungkap mengapa jiwa terpilih menjadi cermin niat, mengapa sebagian orang merasa damai, dan mengapa sebagian lainnya justru merasa takut melihat dirinya sendiri. 1. Kehadiranmu memantulkan niat terdalam mereka. Ada manusia yang hadirnya tidak perlu banyak bicara,
tidak perlu menunjukkan pencapaian, tidak pula berusaha terlihat istimewa. Namun anehnya, kehadiran orang seperti ini sering memicu reaksi yang kuat dari sekitarnya. Sebagian orang merasa nyaman, sebagian lagi tiba-tiba gelisah, defensif, atau bahkan menjauh tanpa alasan yang jelas. Disinilah peran jiwa terpilih mulai terlihat, meski seringkali tidak ia sadari sendiri. Ia menjadi pantulan dari niat terdalam orang-orang yang berinteraksi dengannya. Ketika seseorang hidup dengan niat yang relatif jernih, tidak sempurna, tetapi berusaha lurus, maka energi yang ia pancarkan cenderung stabil. Ia tidak memanipulasi, tidak memainkan peran, dan tidak menyesuaikan diri secara berlebihan demi diterima. Justru karena itulah, orang lain yang berhadapan dengannya akan melihat dirinya sendiri. Niat yang tulus akan terasa semakin ringan. Sebaliknya, niat yang bercabang, tersembunyi, atau penuh kepentingan akan terasa berat, seolah ada sesuatu yang terungkap tanpa sengaja. Pantulan ini tidak terjadi secara verbal. Tidak ada tuduhan, tidak ada penghakiman. Semua terjadi di ranah batin. Orang yang berniat baik akan merasa, aku bisa menjadi diriku sendiri di dekat orang ini. Namun orang yang menyimpan niat tidak lurus akan merasakan tekanan batin yang sulit dijelaskan. Mereka merasa seolah-olah sedang dibaca, padahal tidak ada satupun rahasia yang diungkap secara langsung. Yang terjadi hanyalah kejujuran bertemu dengan kepalsuan, dan kepalsuan selalu gelisah saat berhadapan dengan kejujuran. Jiwa terpilih sering tidak mengerti mengapa ia menjadi sasaran reaksi yang berlebihan. Ia merasa bersikap biasa saja, namun orang lain merespons dengan sikap ekstrim. Disinilah pentingnya pemahaman bahwa bukan perilaku lahiriah yang menjadi pemicu, melainkan pantulan batin. Kehadiran jiwa ini seperti permukaan air yang tenang. Siapapun yang menatapnya akan melihat bayangannya sendiri. Dan tidak semua bayangan itu menyenangkan untuk dilihat. Pantulan niat ini juga menjadi ujian bagi jiwa terpilih itu sendiri. Ia dituntut untuk tetap rendah hati, tidak merasa lebih baik, dan tidak tergoda untuk menganggap dirinya lebih suci. Karena jika ia mulai merasa demikian, pantulan itu akan berubah menjadi kesombongan. Maka peran ini bukan tentang keistimewaan, melainkan tentang tanggung jawab menjaga niat agar tetap bersih di tengah berbagai proyeksi dari luar. 2. Orang yang bersih niatnya merasa nyaman di dekatmu. Tidak semua orang takut pada cermin. Mereka yang terbiasa jujur pada dirinya sendiri justru merasa lega saat bertemu dengan jiwa yang memantulkan kejujuran. Bagi mereka, kehadiran jiwa terpilih bukan ancaman, melainkan ruang aman. Ruang di mana tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menyembunyikan kekurangan, dan tidak perlu bersaing secara tidak sehat. Interaksi terasa ringan, percakapan mengalir, dan keheningan pun tidak terasa canggung. Kenyamanan ini muncul karena adanya resonansi batin. Niat yang bersih akan mengenali niat yang sejalan. Ada rasa saling memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Bahkan dalam diam, ada ketenangan yang dirasakan. Orang-orang seperti ini seringkali merasa tercerahkan setelah bertemu jiwa terpilih, bukan karena dinasihati, tetapi karena diingatkan pada versi terbaik dari dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, orang yang bersih niatnya justru menjadi pendukung yang tulus. Mereka tidak merasa terancam oleh ketenangan atau keteguhan jiwa terpilih. Sebaliknya, mereka menghargai batasan, menghormati keheningan, dan memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan batinnya masing-masing. Hubungan yang terjalin pun cenderung sehat, tidak penuh drama, dan tidak dipenuhi kepentingan tersembunyi. Namun menariknya, jumlah orang seperti ini biasanya tidak banyak. Mereka hadir sebagai penyeimbang di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh kepura-puraan. Kehadiran mereka menjadi pengingat bagi jiwa terpilih bahwa tidak semua orang datang untuk melukai atau memproyeksikan luka batinnya. Ada jiwa-jiwa yang datang untuk saling menguatkan, meski mungkin hanya sebentar. Kenyamanan yang dirasakan orang-orang ini juga menjadi cermin bagi jiwa terpilih untuk tetap menjaga niatnya. Ia belajar bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati banyak penolakan terlebih dahulu. Dan dari hubungan-hubungan yang tenang inilah, jiwa terpilih mendapatkan kekuatan untuk terus berjalan tanpa harus mengorbankan nilai dirinya. 3. Orang yang berniat buruk justru merasa terancam. Berbeda dengan mereka yang bersih niatnya, orang-orang yang menyimpan niat tidak lurus seringkali bereaksi dengan cara yang tidak disadari. Mereka merasa tidak nyaman, curiga, bahkan defensif. Bukan karena jiwa terpilih menyerang atau membuka rahasia mereka, melainkan karena kehadiran itu mengaktifkan suara hati yang selama ini mereka tekan. Suara yang berkata bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dalam diri mereka. Perasaan terancam ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang tiba-tiba meremehkan, ada yang menyebarkan prasangka,
ada pula yang mengambil jarak sambil membawa narasi negatif. Semua itu adalah mekanisme perlindungan ego. Ketika seseorang tidak siap menghadapi kebenaran tentang dirinya, ia akan mencari kambing hitam di luar. Dan jiwa terpilih sering menjadi sasaran karena ia tidak ikut bermain dalam kepalsuan yang sama. Yang perlu dipahami, ancaman ini bukan ancaman nyata. Jiwa terpilih tidak sedang bersaing, tidak sedang merebut posisi, dan tidak sedang membongkar aib. Namun bagi orang yang hidup dengan niat tersembunyi, kejujuran itu sendiri sudah terasa seperti ancaman. Karena kejujuran menuntut konsistensi, dan konsistensi menuntut keberanian untuk berubah. Seringkali, orang-orang ini akan memutarbalikkan persepsi. Mereka menganggap jiwa terpilih sombong, dingin, atau tidak ramah. Padahal yang terjadi hanyalah batasan yang sehat. Batasan yang membuat kepalsuan tidak mendapatkan ruang. Disinilah jiwa terpilih diuji untuk tidak membalas dengan kemarahan atau pembuktian berlebihan. Ia belajar bahwa tidak semua penilaian perlu diluruskan, dan tidak semua kesalahpahaman perlu diperbaiki. Ketika seseorang merasa terancam oleh kehadiranmu, itu seringkali menjadi tanda bahwa ada konflik batin dalam dirinya sendiri. Tugas jiwa terpilih bukanlah menyembuhkan mereka, melainkan menjaga dirinya agar tidak terseret ke dalam pusaran energi negatif yang bukan tanggung jawabnya. 4. Kamu sering disalahpahami tanpa alasan yang jelas. Salah satu pengalaman paling umum bagi jiwa terpilih adalah disalahpahami. Ia merasa niatnya baik, tindakannya wajar, namun respon yang diterima seringkali tidak sebanding. Ada jarak yang muncul tiba-tiba, ada sikap dingin tanpa sebab, bahkan ada tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Semua ini bisa sangat melelahkan secara emosional, terutama bagi jiwa yang pada dasarnya tidak suka konflik. Kesalahpahaman ini biasanya bukan tentang fakta, melainkan tentang proyeksi. Orang-orang memproyeksikan luka, ketakutan, dan pengalaman masa lalu mereka kepada jiwa terpilih. Karena jiwa ini tidak banyak bereaksi, tidak defensif, dan tidak membalas, ia menjadi layar kosong tempat orang lain menempelkan cerita mereka sendiri. Apa yang mereka lihat bukanlah siapa dirimu, melainkan siapa diri mereka. Dalam jangka panjang, pengalaman ini bisa membuat jiwa terpilih mempertanyakan dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, apakah aku salah? Apakah aku terlalu dingin? Apakah aku seharusnya berubah agar diterima? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bagian dari ujian batin. Jawabannya tidak selalu mudah, tetapi penting untuk disadari bahwa tidak semua penolakan menuntut perubahan. Terkadang, penolakan justru menjadi konfirmasi bahwa kamu berada di jalur yang benar. Disalahpahami juga mengajarkan jiwa terpilih tentang pentingnya batasan emosional. Ia belajar bahwa menjelaskan diri kepada semua orang hanya akan menguras energi. Ada saatnya diam adalah bentuk perlindungan, bukan kelemahan. Ada saatnya menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak apa-apa. Pada akhirnya, kesalahpahaman menjadi bagian dari proses pendewasaan. Jiwa terpilih belajar untuk berdamai dengan citra yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh persepsi orang lain, melainkan oleh kejujuran niat yang ia jaga setiap hari. Dan dari sinilah keteguhan sejati tumbuh, bukan dari pengakuan, tetapi dari ketenangan batin yang tidak mudah goyah. 5. Diam dan sikapmu lebih berisik daripada kata-kata. Pada titik tertentu, jiwa terpilih akan menyadari bahwa dirinya tidak perlu banyak berbicara untuk memberi dampak. Justru diamnya, sikapnya yang tenang, dan caranya memperlakukan hidup dengan sederhana seringkali jauh lebih menggugah daripada 1000 nasihat. Diam ini bukan karena tidak tahu harus berkata apa, melainkan karena memahami bahwa tidak semua kebenaran perlu diucapkan. Ada kebenaran yang bekerja melalui kehadiran, bukan melalui suara. Diam yang lahir dari kejernihan batin memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan. Ia tidak memaksa, tidak menggurui, tetapi terasa. Orang-orang yang berada di sekitarnya bisa merasakan keteguhan, kejujuran, dan konsistensi yang jarang ditemukan. Dan justru karena tidak dibungkus kata-kata, pesan itu masuk lebih dalam. Bagi sebagian orang, ini menjadi pengingat yang lembut. Namun bagi sebagian lainnya, diam ini terasa mengusik, seolah-olah ada pertanyaan yang menggantung tanpa pernah diucapkan. Mengapa aku tidak setenang dia? Sikap jiwa terpilih sering disalahartikan sebagai dingin atau tidak peduli. Padahal, di balik ketenangan itu ada empati yang terjaga, ada kesadaran untuk tidak mencampuri urusan yang bukan tanggung jawabnya. Ia belajar bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, dan tidak semua provokasi layak dijawab. Sikap inilah yang sering membuat orang lain merasa terlihat tanpa pernah ditegur. Karena ketika seseorang terbiasa hidup dalam kebisingan,
Keheningan yang jujur bisa terasa sangat keras. Diam ini juga menjadi ujian bagi jiwa terpilih. Ada dorongan untuk menjelaskan diri, untuk meluruskan persepsi, untuk membela niat baik. Namun seiring waktu, ia belajar bahwa penjelasan yang berlebihan justru melemahkan pesan. Keteguhan yang konsisten akan berbicara dengan sendirinya. Dan mereka yang siap, akan mendengar tanpa perlu diberitahu. 6. Tidak semua orang siap bercermin pada dirinya sendiri. Salah satu kebenaran paling pahit dalam perjalanan jiwa terpilih adalah menyadari bahwa tidak semua orang ingin berubah. Banyak yang mengatakan ingin kebenaran, ingin pencerahan, ingin kedamaian, namun ketika dihadapkan pada cermin yang jujur, mereka justru berpaling. Bercermin berarti harus mengakui kekurangan, luka, dan niat yang tidak selalu mulia. Dan pengakuan semacam itu membutuhkan keberanian yang tidak semua orang miliki. Ketika seseorang belum siap bercermin, ia akan melakukan apapun untuk menghindarinya. Ada yang menertawakan, ada yang meremehkan, ada yang menyerang karakter orang yang menjadi cermin itu. Semua ini bukan tentang kebencian personal, melainkan tentang penolakan terhadap refleksi diri. Jiwa terpilih seringkali menjadi sasaran karena ia hadir tanpa topeng, sementara banyak orang masih bergantung pada topeng untuk bertahan. Menyadari hal ini membantu jiwa terpilih untuk tidak mengambil segalanya secara pribadi. Ia belajar bahwa ketakutan orang lain bukan tanggung jawabnya. Bahwa tugasnya bukan membuat semua orang siap, melainkan menjaga dirinya agar tetap jujur dan utuh. Ada kebijaksanaan dalam menerima bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk sadar, dan tidak semua perjalanan harus dipercepat. Ketika jiwa terpilih berhenti memaksa orang lain untuk mengerti, ia menemukan kedamaian baru. Ia memahami bahwa menjauh bukan selalu berarti kehilangan, dan ditolak bukan selalu berarti gagal. Kadang, itu adalah cara semesta melindungi kedua belah pihak dari benturan yang belum waktunya terjadi. 7. Kamu sering menarik reaksi ekstrim, sangat disukai atau sangat ditolak. Jiwa terpilih jarang berada di wilayah biasa saja. Kehadirannya cenderung memicu reaksi yang ekstrim. Ada yang langsung merasa dekat, seolah sudah mengenal lama. Ada pula yang sejak awal merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan akibat dari energi yang tidak ambigu. Jiwa terpilih tidak berada di tengah-tengah kepura-puraan, ia berdiri pada kejelasan niat, dan kejelasan selalu memaksa orang lain untuk memilih sikap. Bagi mereka yang rindu kejujuran, jiwa terpilih terasa seperti rumah. Namun bagi mereka yang hidup dalam konflik batin, kehadiran ini terasa mengganggu keseimbangan semu yang telah mereka bangun. Reaksi ekstrim ini sering membingungkan jiwa terpilih, terutama jika ia terbiasa hidup sederhana dan tidak merasa melakukan sesuatu yang istimewa. Namun seiring waktu, ia belajar bahwa tidak semua reaksi perlu dipahami secara logis. Reaksi ekstrim juga mengajarkan jiwa terpilih tentang pentingnya selektif dalam membuka diri. Tidak semua orang yang mendekat memiliki niat yang sama, dan tidak semua yang menjauh perlu dikejar. Dengan menerima dinamika ini, jiwa terpilih belajar menjaga energinya, menempatkan batasan yang sehat, dan menghargai hubungan yang benar-benar tulus. Dalam proses ini, jiwa terpilih semakin memahami dirinya. Ia tidak lagi mencari penerimaan universal, karena ia tahu itu mustahil. Ia memilih keaslian daripada popularitas, dan ketenangan batin daripada validasi sosial. Dan pilihan ini, meski sunyi, justru membawa kekuatan yang mendalam. 8. Peranmu bukan untuk mengubah semua orang, tetapi untuk tetap jujur pada dirimu sendiri. Pada akhirnya, inti dari perjalanan jiwa terpilih bukanlah tentang orang lain, melainkan tentang kesetiaan pada diri sendiri. Banyak yang terjebak dalam keinginan untuk menyelamatkan, menyadarkan, atau memperbaiki dunia. Namun jiwa terpilih belajar bahwa perannya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih sulit, tetap jujur pada niatnya di tengah dunia yang sering meminta kompromi. Kejujuran ini tidak selalu terlihat heroik. Ia hadir dalam pilihan-pilihan kecil, menolak berbohong meski menguntungkan, memilih diam daripada memicu konflik, menjaga batasan meski disalahpahami. Pilihan-pilihan inilah yang membentuk integritas. Dan integritas inilah yang menjadikan jiwa terpilih sebagai cermin yang utuh, bukan cermin yang retak oleh kepentingan. Dengan memahami peran ini, jiwa terpilih berhenti merasa bersalah karena tidak bisa menyenangkan semua orang. Ia memahami bahwa tugasnya bukan mengubah hati manusia, melainkan menjaga hatinya sendiri agar tidak ikut mengeras. Dari sinilah kedamaian sejati tumbuh, bukan dari pengaruh besar, tetapi dari keselarasan antara niat, pikiran, dan tindakan. Ketika jiwa terpilih berdamai dengan perannya, ia tidak lagi takut pada penolakan atau kesalahpahaman. Ia berjalan dengan tenang,
Sadar bahwa siapapun yang siap akan menemukan maknanya sendiri, dan siapapun yang belum siap akan pergi dengan sendirinya. Dan dalam ketenangan itulah, cermin itu tetap jernih, memantulkan kebenaran tanpa harus memaksakan apapun. Kesimpulan dari seluruh pembahasan ini membawa kita pada satu pemahaman besar bahwa menjadi jiwa terpilih bukanlah tentang keistimewaan yang membanggakan, melainkan tentang peran sunyi yang penuh tanggung jawab batin. Jiwa terpilih tidak ditandai oleh pengakuan manusia, tidak pula oleh simbol lahiriah, melainkan oleh dampak halus yang ia timbulkan di dalam kesadaran orang lain. Dampak itu tidak selalu menyenangkan, tidak selalu diterima dengan baik, dan seringkali justru menimbulkan kegelisahan. Namun justru disitulah letak maknanya. Ketika seseorang menjadi cermin niat bagi orang lain, ia sesungguhnya sedang menjalankan fungsi kejujuran dalam bentuk paling murni. Ia tidak perlu mengungkap rahasia siapapun, tidak perlu membuka aib, dan tidak perlu menunjuk kesalahan. Kejujuran batin yang ia jaga sudah cukup untuk memantulkan apa yang tersembunyi di dalam diri orang-orang yang berinteraksi dengannya. Inilah sebabnya mengapa reaksi yang muncul seringkali tidak seimbang dengan tindakan yang dilakukan. Yang terusik bukan perilaku, melainkan nurani. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita belajar bahwa niat adalah pusat dari segala reaksi manusia. Orang yang bersih niatnya akan merasa ringan, nyaman, dan tenteram ketika berhadapan dengan kejujuran. Mereka tidak merasa terancam, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Sebaliknya, orang yang hidup dengan niat bercabang, kepentingan tersembunyi, atau luka batin yang belum disembuhkan akan merasakan tekanan batin yang sulit dijelaskan. Tekanan itu seringkali diterjemahkan menjadi penolakan, prasangka, bahkan permusuhan. Kesimpulan penting yang perlu dipahami adalah bahwa reaksi orang lain bukanlah ukuran nilai dirimu. Jiwa terpilih sering terjebak dalam upaya memahami mengapa ia ditolak, disalahpahami, atau dijauhi. Namun semakin dalam pemahaman batin berkembang, semakin jelas bahwa banyak reaksi manusia bukanlah respon terhadap siapa kita sebenarnya, melainkan terhadap apa yang terpantul di dalam diri mereka sendiri. Dengan kata lain, apa yang mereka rasakan lebih banyak berbicara tentang kondisi batin mereka, bukan tentang niatmu. Pembahasan ini juga menegaskan bahwa diam bukanlah kelemahan. Dalam dunia yang bising oleh opini, pembelaan diri, dan pencitraan, diam yang lahir dari kesadaran justru menjadi bentuk kekuatan. Diam yang jujur tidak perlu pembenaran. Ia tidak mencari kemenangan dalam perdebatan, karena ia tidak hidup untuk membuktikan apapun. Diam seperti ini seringkali lebih berisik daripada kata-kata, karena ia memaksa orang lain berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa gangguan narasi luar. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua kebenaran perlu disampaikan, dan tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Ada kebijaksanaan dalam memilih kapan berbicara dan kapan menjaga jarak. Jiwa terpilih yang matang secara batin memahami bahwa energi adalah amanah. Menghamburkannya untuk menjelaskan diri kepada orang yang tidak ingin memahami hanya akan melelahkan jiwa dan mengaburkan niat. Kesimpulan berikutnya yang sangat penting adalah bahwa tidak semua orang siap bercermin. Banyak orang menginginkan perubahan, pencerahan, dan ketenangan, tetapi tidak siap membayar harga kejujuran terhadap diri sendiri. Bercermin berarti mengakui peran kita dalam luka yang kita alami, mengakui niat yang tidak selalu murni, dan mengakui bahwa kita pun memiliki sisi gelap. Ini adalah proses yang menakutkan bagi ego. Maka wajar jika sebagian orang memilih menyerang cerminnya daripada menghadapi pantulan dirinya. Dalam konteks ini, jiwa terpilih tidak ditugaskan untuk menyadarkan semua orang. Itu bukan tugas manusia. Kesadaran adalah wilayah hidayah dan kesiapan batin masing-masing. Jiwa terpilih hanya ditugaskan untuk tetap jujur, tetap bersih niat, dan tidak ikut tenggelam dalam kepalsuan. Siapa yang siap akan mendekat dengan sendirinya. Siapa yang belum siap akan menjauh tanpa perlu dipaksa. Pembahasan ini juga membawa kita pada pemahaman bahwa reaksi ekstrim adalah konsekuensi dari kejelasan energi. Jiwa terpilih jarang berada di zona abu-abu. Ia tidak mudah disukai semua orang, tetapi juga tidak mudah diabaikan. Ada yang sangat menghargai, ada yang sangat menolak. Ini bukan karena sikap yang berlebihan, melainkan karena kehadiran yang autentik selalu memaksa orang lain memilih, jujur atau berpura-pura, selaras atau bertahan dalam konflik batin. Dari semua ini, satu kesimpulan besar muncul dengan sangat jelas, peran jiwa terpilih bukanlah untuk mengubah dunia secara langsung, melainkan untuk menjaga kejernihan di tengah dunia yang keruh. Perubahan sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari teladan batin. Ketika seseorang hidup dengan integritas, ketenangan, dan kejujuran, ia telah memberikan kontribusi besar, meski tidak pernah diakui secara terbuka. Jiwa terpilih sering merasa lelah, seolah memikul beban yang tidak diminta.
Namun kelelahan ini perlahan berubah menjadi kebijaksanaan ketika ia menyadari bahwa ia tidak sendiri, dan bahwa peran ini memang tidak dirancang untuk mudah. Kesunyian, penolakan, dan kesalahpahaman adalah bagian dari proses pemurnian niat. Tanpa itu, kejernihan tidak akan terbentuk sepenuhnya. Kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa kedamaian sejati tidak datang dari diterima oleh semua orang, tetapi dari setia pada suara hati yang paling jujur. Jiwa terpilih yang telah memahami perannya tidak lagi sibuk bertanya mengapa orang lain bereaksi demikian. Ia lebih sibuk menjaga hatinya agar tidak berubah menjadi keras, sinis, atau penuh dendam. Karena ketika hati tetap lembut di tengah penolakan, disitulah kematangan sejati tercapai. Dan dari sanalah, tanpa disadari, jiwa terpilih tetap menjadi cermin, bukan karena ia ingin, tetapi karena ia jujur. Kata penutup untuk channel YouTube. Jika kamu merasa pembahasan ini berbicara tentang perjalanan batinmu, jika kamu pernah merasa disalahpahami tanpa sebab, dijauhi tanpa penjelasan, atau merasa berbeda tanpa tahu mengapa, semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendirian dan kamu tidak keliru. Bisa jadi, kamu hanya terlalu jujur di dunia yang terbiasa memakai topeng. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika pembahasan ini terasa bermakna, silakan dukung channel ini dengan menyukai, membagikan, dan menuliskan pandanganmu di kolom komentar. Setiap dukunganmu membantu pesan-pesan kesadaran ini menjangkau jiwa-jiwa lain yang sedang mencari ketenangan. Tetap jaga niat, jaga hati, dan tetaplah berjalan dengan jujur, meski jalannya sunyi. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.